Halo semua, tutorial kita hari ini adalah bagaimana cara memakai, merawat, membersihkan, dan akan membicarakan kerusakan yang sering terjadi pada alat mesin giling mie atau pasta manual ini. Oke, sedikit penjelasan dulu tentang alat ini ya. Kalau ini ada tuas ya untuk memutar, untuk menggiling tuas ini. Nah, dan yang model ini ada dua model. Yang punya saya ini ya, untuk menipiskan adonan, menggiling adonan kue tiaw dan mie ini udah menyatu jadi satu. Nah, kemarin saya sempat melihat model lain itu dia untuk menggiling adonan terpisah dengan untuk memotong mie dan kue tiaw ini terpisah. Tapi yang model yang saya punya itu dia posisi menyatu ya. Dan di sini lubang untuk mengikat alat ini ke meja, dan masih ada ini ya. Di sini kan cantolannya, nanti ini di bawah meja, ini bagian di bawah meja. Nah, ini alat ini tinggal diputar ya. Sebaiknya dikunci. Alat ini sudah dikunci di meja, pemakainya akan lebih lancar. Jadi alat ini tidak akan goyang waktu kita giling. Nah, dan di sebelah sini ya, ini tombolnya ini untuk mengatur ketebalan adonan yang akan digiling ya. Paling besar ukurannya, saya juga tidak tahu nih ukurannya berapa ini ya. Dia ada, alat ini ada 9 ukuran ya. Ada 9 ukuran nih, dari yang paling besar. Kalau untuk bikin mie ya, yang biasa saya pakai ini, saya lebih suka mie ukuran yang paling kecil ya, paling kecil, karena mie kecil rasanya lebih enak ya. Kayak untuk yang ini, yang kue ini belum pernah saya pakai ya, kita tidak pernah pakai. Oke. Nah, untuk awal kita pakai untuk menggiling ya, yang bagian ini untuk menipiskan adonan ini ya. Kita tergantung juga adonannya keras atau agak lembek. Kalau agak lembek punya ya, mungkin ini tidak akan jadi masalah ya. Tetapi kalau untuk adonan yang agak keras ya, sebaiknya mulai dari gilingan yang paling besar dulu, dan adonannya sebelum masuk ke dalam gilingan ini itu sebaiknya ditipiskan dulu pakai tangan, pakai kayu, digiling agak tipis dulu, baru dimasukin ke mesin giling ini untuk adonan yang agak keras ya. Karena kenapa? Kalau adonannya keras ya, lalu dipaksakan masuk ke sini untuk digiling, nanti pada saat gilingnya itu akan terasa keras ya. Nah, kalau udah terlalu keras, nanti kita paksakan ya, itu akan merusak gear yang ada di dalam sini ya. Kalau dia sudah rusak ya, agak aus ya, selanjutnya kita pakai lagi itu, waktu diputar itu akan mengendat, tersendat-sendat ya, tersendat. Nah, kalau lebih dipaksakan lagi ya nanti rusak ya, gearnya bisa rusak, gampang rusak lah
untuk yang manual ini. Nah, untuk yang lebih keras, adonan lebih keras ya, kalau sudah masuk ke gilingan yang paling besar pertama, kalau ingin menipiskannya lagi sebaiknya ya langkahnya satu persatu saja ya, atau 2 langkah masih bisa lah. Nah, kalau bisa sih jangan sampai 3 atau 4 langkah dari besar langsung masuk ke kecil ya. Nah, itu akan lebih cepat lagi gearnya rusak. Jadi untuk pemakaian alat ini waktu giringnya agak sabar dikit lah ya, karena kalau terlalu buru-buru mau cepat, alat ini takutnya nggak tahan lama. Ya. Nah, untuk membersihkannya ya, ini jangan dicuci loh. Jadi cukup dilap kain saja. Habis pakai cukup dilap pakai kain saja. Jadi tidak ada masalah. Yang untuk yang ininya itu sambil diputar ya, sambil diputar sambil dilap. Nah, untuk membersihkan ini bagian pemotongannya ini ya, kita menggunakan kuas ya, sambil diputar sambil dibuang-buang ya. Kalau ada adonan yang tersumbat ini, misalnya masih ada nih, itu kalau nggak bisa diambil keluar karena masih lembek ya biarkan saja. Kenapa? Nanti agak lama, setengah jam ya lebih, nanti dia juga akan mengeras. Kalau udah mengeras, kita tinggal putar, digosok sedikit, nanti dia juga akan lebih gampang lepas ya. Jadi alat ini tidak boleh dicuci, jangan kena air. Kalau kena air dia nanti berkarat. Kalau udah berkarat ya akan lebih susah lagi untuk membersihkannya ya. Loh, ini ada satu lagi nih, waktu saya beli ya saya pernah tanya, itu ada kemungkinan nggak dia akan kayak kesep di sini ya. Dia bilang yang jual sih bilang ada ya. Jadi dia bilang kalau misalnya agak kesep di sini dikasih minyak, tapi saya tidak bertanya pakai minyak apa. Jadi saya nggak mungkin pakai oli dong ya. Akhirnya saya kemarin nyobanya itu pakai minyak goreng. Jadi saya masukkan minyak goreng ke dalam sini ya, saya teteskan ke dalam sini, tapi efeknya malah tidak bagus. Kenapa? Karena waktu minyak ya kita masukin ke dalam ini ya, nanti kan kita ini muter ya, tergesek-gesek antara besinya di dalamnya itu ya, minyaknya itu akan jadi menghitam. Nah, dia menghitam nanti berpengaruh pada gilingan adonan kita di sini. Nah, pengaruhnya di mana? Nah, di bagian tepi sini ya, bagian di ujung sini ya. Ya, nanti karena ada minyak makan yang menghitam itu ya, adonan kita kalau melewati sini, dia di dalamnya ada kemungkinan adonan akan agak terselip ke dalam, jadi akan kena minyak makan yang kita taruh ini. Hasil gilingan di tepi adonan itu agak hitam ya. Jadi saya sekarang tidak pernah pakai lagi minyak ke dalam ya. Jadi sepertinya sih nggak pakai minyak juga nggak apa-apa ya. Ya, karena ternyata setelah saya perhatikan yang bikin dia nyangkut-nyangkut itu karena gearnya yang rusak. Kalau gearnya nggak rusak sih nggak masalah, dia nggak akan tersendat-sendat ya. Oke, gini saja, saya buka saja bagian sininya biar lebih gampang untuk mengetahui ya, lebih jelas.
sebaiknya kita ini ada baut ya, ada satu baut di sini juga ada satu baut. Ini baut ini untuk mengunci bodi samping ini, bodi samping ini. Jadi kita harus buka dulu nih baut. Ya. Nah, yang kalau masih baru ya di sini bukanya agak susah. Jadi kemarin ini kita pakai obeng agak dicongkel sini dari sini. Ini bagian ini agak dicongkel. Ya. Di sini dan bagian bawah sini agak dicongkel. Ya. Ya. Ini bisa ditarik keluar. Nah, kalau pemakaian ya, kalau misalnya dipakai ya waktu buka di sini biasa kotor nih, banyak apa seluk tepung-tepung di sini yang sekalian bisa dibersihkan. Nah, ini bagian isi dalam alat giling mie ini, salah satu bagian. Nah, nanti di bagian sini kita buka juga. Nah, ini nggak ada apa-apa sih, baru doang ya. Kalau udah sempat dibuka ya sekalian dibersihkan. Oke, kita sekarang buka yang sebelah sini. Nah, sini ini bautnya dibuka dulu nih, ada satu baut juga ini perlu dibuka. Kita buka dulu. Nah, kalau barang masih baru ya, tidak pernah buka ya, yang paling susah buka itu di bagian ininya, bagian sini. Ini di dalamnya ada baut yang mesti kita lepaskan juga supaya nanti bodi ini bisa lepas. Nah, karena saya udah pernah buka nih, ya, jadi saya pasang lagi, tidak akan agak masukin ke dalam, nanti kalau mau buka lagi susah. Tapi untuk awal kalau masih baru ya, kemarin kita bukanya pakai pisau, jadi kita congkel begini, congkel agak susah karena dia agak kencang ya. Hati-hati bukanya ya. Nah, jadi kalau udah pernah buka, saya tutupnya tidak terlalu kuat, jadi ini harusnya lebih gampang dibuka. Tuh. Agak susah, padahal masukannya nggak terlalu dalam loh ya, agak susah. Nah, ini kemarin dicongkel-congkel ini, jadi agak cacat sedikit. Nah, di dalam sini ada baut yang harus dilepaskan ya. Ini kita lihat nih, saya taruh di lubang sini biar tanda saja supaya nanti pasangnya nanti sesuai ini. Ini kita buka pakai tang. Hati-hati buka ya, di sini ada per, ada ring ya, sambil dipegang, nanti dia kalau nggak ada takutnya dia mental nanti. Nih, ada per ya. Nah, ini tinggal ditarik keluar. Nah, di sini juga kotor ini. Nah, yang ini ya sama, dicongkel aja. Nah, nih dibuka, ini agak kotor ini tepung-tepungnya, jadi sekalian dibersihkan kalau sempat buka. Kalau di rumah ada habis nonton ini coba dibuka, dibersihkan. Nah, yang di bagian sini ini ada nih, ada gearnya di sini. Sebentar ya, ini agak kotor, sekalian dibersihkan saja. Oke.
Di sini juga bisa kita buka dua baut ini untuk melihat gear yang ada di dalam sini. Ini agak dibuka dulu. Ya, ini juga dibuka, ada dua nih. Nah ya, itu kemarin minyaknya kan saya ada taruh sini, dan di sini juga sempat saya taruh minyak, tapi hasilnya nggak bagus. Adonannya yang keluar jadi hitam ya. Ya gesekan nih, gesekan sini nih yang bikin minyak jadi hitam. Jadi adonan yang keluar tepinya itu jadi agak hitam. Nih, karena waktu kita putar. Sebentar, ini diambil dulu. Kalau ini agak goyang tapi nggak apa-apa. Ini emang begitu. Nih, ya. Untuk biar bisa putar sih, ini mau dipasang baru bisa dia mutar. Ya. Oke, ini. Ya. Nah, yang bikin kenapa tersendat ya gara-gara pemakaian yang agak maksa ini ya. Jadi dia agak tersendat karena ini gear ini aus ini bisa dibuka sih. Tuh hitam. Ya. Besi ini tuh langsung nyambung ke belakang sini. Ini itu langsung ke sini. Langsung ke sini. Jadi kita harus dimasukin lagi. Nggak apa-apa, coba ini lihat dulu. Ya. Mesinnya. Jarang rusak. Yang sering rusak tuh ini saja nih. Gearnya saja yang sering rusak. Kalau yang lain jarang. Nah, punya saya ini sih gearnya udah agak kemakan. Tapi saya juga nggak tahu nih, ini bisa beli di mana ini. Ya, ada yang jual nggak nih punya spare part ini? Dia tuh waktu agak maksa ya, maksa nih cepat aus ini cepat aus, kegesek ini, rusak di sini. Kemarin kan rusak ya, aus ya, jadi bisa dibalik ya. Ini bisa dilepas, ring ini dilepas, gearnya dilepas dibalik, dan ini juga dibuka dilepas, ini dibalik. Nanti untuk menggiring lagi dia akan seperti baru giringnya, seperti baru, karena dia sebelahnya masih bagus. Nah, dan sebelahnya masih udah rusak ya. Ini kayaknya sih udah nggak bisa tahan terlalu lama ini, karena perasaan kok cepat banget nih menipis ini. Adonan yang sering aku bikin sih emang agak keras ya. Jadi ini
cepat rusak ini. Ini kalau ada yang tahu di mana jual, dikasih komen aja ya di kolom komentarnya ini ya. Nah, kalau bagian sini gearnya ini sih, kalian ini sih nggak pernah pakai nih ya, jadi ini masih bagus, dan ini sering pakai juga masih bagus lah ya, karena dia cuma satu ukuran saja, tidak bisa disetel lagi tebal tipisnya. Yang bisa disetel cuma bagian untuk menggiring adonannya saja ya, ini yang bisa disetel. Nah, jadi beginilah isi dalam mesin alat giling mie manual ini, isi dalamnya ya. Kalau udah dibuka sekalian dibersihkan saja ya. Untuk gear ini kalau belum pernah dibalik ya, kalau pemakaian sudah tersendat dan ini belum pernah dibalik, itu bisa dibalik saja supaya nanti makainya untuk giringnya lagi akan lebih halus, tidak tersendat ya. Di rumah ada alat ginian ya lumayan bagus, apalagi kita suka makan mie ya, dan di internet kebetulan ada juga mereka yang mengajarkan kita, memberi resep ya, bagaimana cara membuat mie ya. Kemarin kita udah pakai sih, enak juga, ternyata lebih enak mie bikinan sendiri. Cara bikin juga gampang. Mie ya, cara bikin mie ya yang sering aku pakai sih ya tepung ya, tepung, air, garam, telur lah sebutir. Nah, di adon enak mie-nya, agak lembut putih, itu boleh tuh. Lain kali saya bikin tutorialnya saja, resepnya ya. Cara bikinnya sih nggak gampang, mie itu bikinnya tuh bukan nggak susah ya, cuma sabar saja, harus sabar. Ini dipasang baik lagi ya, ini dilepas dulu, ini dilepas dulu supaya kita bisa berdirikan. Ini bagian dalamnya ini. Ring airnya dimasukkan. Kalau ngunci bagian sini sih nggak usah terlalu kencang ya, kira-kira lihat terkunci rata saja, jangan terlalu kencang, nggak akan lepas ya. Nah, kira-kira udah mentok saja, ini tinggal diputar lagi.
Bautnya. Ini kalau dipasang balik ya jangan terlalu agak tekan ke dalam, yang penting terpasang tidak gampang lepas saja. Kalau dimasukin ke dalam banget nanti susah lagi bukanya, susah, keras bukanya, agak susah. Nah, ini ya ini dilap-lap saja pakai lap kering, jangan lap basah. Ya jadi begini saja tutorial mesin giling mie ini. Tidak ada yang spesial sih ya. Sebelum membeli sesuatu ya kita harus mengetahui cara pakai perawatan dan apa saja kerusakan yang sering terjadi. Kita harus mengetahui supaya nanti kalau ada apa-apa kita juga udah tahu lah. Oke. Oke, terima kasih. Kalau ada komen, pertanyaan atau ada cara yang lebih bagus ya, diberikan komen saja di kolom komentarnya ya. Oke, terima kasih.